Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Natalia Indriana Sabandar dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Doa Death on Arrival berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 4-9. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Yang Allah sang sumber kasih dan sumber rahmat, kami bersyukur melalui kasih-Mu kami dapat boleh mendengarkan renungan hari ini. Dan kiranya melalui rahmat-Mu membantu kami untuk memahami, merasakan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, agar kami mampu untuk memahami serta melaksanakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami alaskan doa ini dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Yang menjadi pusat renungan kita hari ini adalah pada Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Death on arrival adalah salah satu istilah yang terkenal di dunia medis, yaitu sebuah kondisi di mana pasien yang tiba di sebuah rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan istilah ini juga dikenal dalam dunia teknologi informasi, yaitu suatu kondisi di mana gadget yang baru saja dibeli tidak mempunyai daya atau tidak bisa aktif. Dan kondisi ini juga dalam kehidupan kita terjadi, yaitu dalam kehidupan doa, di mana seseorang hanya datang kepada Tuhan saat ia sudah dalam keadaan tak berdaya menghadapi persoalan. Ada sebuah quotes yang mengatakan, "If you only pray when you in trouble, then you are in trouble." Ketika hidup berjalan mulus dan baik-baik saja, Allah cenderung terlupakan. Hidup sudah penuh dengan berbagai macam kesibukan. Saat kesusahan dan masalah datang bertubi-tubi, barulah orang ingat untuk berdoa. Maka tidaklah berlebihan jika teks Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa dan bersyukur kepadanya. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak dipenuhi oleh rasa khawatir, melainkan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Hidup yang selalu dimulai, dijalani dan diakhiri dengan doa. Bukanlah hidup yang terbebas dari segala persoalan, namun doa membantu kita tetap tenang dan tegar saat menghadapi setiap persoalan. Teens, kehidupan doa haruslah ajak. Apa sih itu ajak? Ajak artinya dilakukan terus-menerus tanpa dipengaruhi oleh situasi atau kondisi yang terjadi saat itu.
Saat kamu gembira, saat kamu bersedih, saat sibuk atau santai, atau sedang banyak persoalan, atau bahkan sedang baik-baik saja, berdoalah. Doa akan menenangkan hatimu dari segala kecemasan, kelelahan, kemarahan, ataupun kepedihan yang mungkin kamu rasakan. Datanglah kepada Allah dan ceritakanlah segala kesibukanmu sepanjang hari. Katakanlah kepada Dia isi hatimu, perasaanmu, keinginanmu. Allah adalah bestimu yang paling mengerti dirimu. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami renungan yang telah disampaikan, dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sudah mendengarkan renungan hari ini ya Tuhan. Dan biarlah melalui renungan ini Tuhan, kami diingatkan untuk selalu berdoa kepadamu dalam setiap kondisi apapun. Kami diingatkan untuk tetap ajak untuk terus berdoa kepadamu saja Tuhan. Karena kami mengerti bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dan melalui renungan ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa pribadi yang paling mengerti akan diri kami sendiri adalah Engkau ya Tuhan. Maka kiranya melalui firman ini, melalui renungan hari ini, kami boleh dapat belajar untuk selalu berdoa kepadamu dalam kondisi apapun. Kami tutup renungan ini dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.